Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, senang sekali saya Yohanes Wandi kembali menyapa Anda dalam Info Jatim edisi 2 Juli 2026. Seperti biasa, kami telah merangkum berbagai informasi terkini dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Anda. Di antaranya, peluncuran komunitas guru menulis bertepatan dengan hari ulang tahun ke-77 Jawa Pos, upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat capaian imunisasi dasar lengkap dan menurunkan angka zero dose, penguatan keamanan siber melalui pelatihan penetration testing bagi aparatur pemerintah daerah, hingga peluncuran pelita ASN dan peresmian rebranding Rumah Sakit Profesor Dr. Muljono. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, Jawa Pos bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan komunitas guru dengan menulis bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Jawa Pos di Surabaya. Program ini menjadi wadah untuk memperkuat budaya literasi guru, sekaligus mendorong para pendidik terus berkarya dan menginspirasi melalui tulisan. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia bersama Jawa Pos resmi meluncurkan komunitas guru menulis. Kegiatan berlangsung di kantor Jawa Pos Surabaya pada hari Rabu 1 Juli 2026. Peluncuran komunitas tersebut menjadi wujud kolaborasi dalam memperkuat budaya literasi guru melalui karya tulis yang inspiratif, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai mewakili Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa komunitas guru menulis diharapkan menjadi ruang bagi para guru untuk terus mengembangkan budaya literasi dan memperluas inspirasi melalui karya tulis. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Republik Indonesia, Nunuk Suryani, mengapresiasi inisiatif Jawa Pos membentuk komunitas ini sebagai wadah yang mendorong guru untuk terus berkarya, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kompetensi literasi. Adapun Direktur Utama PT Jawa Pos Koran, Lea Kustio, mengatakan bahwa pada usia ke-77, Jawa Pos ingin menghadirkan perayaan yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diisi kegiatan hiburan, kali ini Jawa Pos memilih meluncurkan komunitas guru menulis ini. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mendorong percepatan capaian imunisasi dasar lengkap serta penurunan angka zero dose di Jawa Timur. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap anak mendapatkan hak dasarnya untuk tumbuh sehat dan terlindungi. Berikut informasi selengkapnya. Saat membuka kegiatan High Level Meeting HLM bertajuk Dialog Bersama Pak Sekda, dari komitmen menjadi aksi untuk generasi sehat dan berkualitas melalui penurunan zero dose imunisasi pada Senin 29 Juni 2026, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mendorong pemerintah kabupaten kota memperkuat kolaborasi dalam mempercepat capaian imunisasi dasar lengkap IDL, sekaligus menurunkan angka zero dose atau anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Adi menyampaikan imunisasi merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Hingga Mei 2026, capaian bayi dengan IDL di Jawa Timur baru mencapai 34,5% dari target minimal provinsi sebesar 39,6%. Dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, baru 8 daerah atau sekitar 21,05% yang telah mencapai target, yakni antara lain Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Blitar. Adi juga meminta perhatian khusus terhadap daerah yang masih belum mencapai target. Adi menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai langkah percepatan, mulai dari penerbitan surat edaran gubernur tentang akselerasi pencapaian layanan imunisasi dan penurunan zero dose, pembentukan desa atau kelurahan imunisasi mantap Desa Iman, hingga pembentukan tim koordinasi akselerasi program imunisasi atau KAPI Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terus memperkuat ketahanan siber daerah melalui pelatihan penetration testing bagi aparatur pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kegiatan yang bekerja sama dengan ITS Surabaya ini diharapkan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengidentifikasi dan mencegah berbagai ancaman keamanan siber. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terus memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah melalui pelatihan penetration testing bagi aparatur kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kegiatan yang bekerja sama dengan ITS ini berlangsung selama 2 hari pada 29 hingga 30 Juni 2026. Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta menguji kerentanan sistem elektronik secara mandiri. Dengan kompetensi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mendeteksi potensi ancaman lebih dini dan melakukan langkah mitigasi sebelum terjadi serangan siber. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi teori dan praktik, mulai dari teknik identifikasi kerentanan, penggunaan berbagai tools keamanan, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan sistem. Melalui kolaborasi dengan ITS, Diskominfo Jatim berharap lahir aparatur yang semakin kompeten dalam menjaga keamanan sistem informasi pemerintah, serta mendukung layanan publik digital yang aman, andal, dan terpercaya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan pelita ASN serta meresmikan rebranding Rumah Sakit Menur menjadi Rumah Sakit Profesor Dr. Muljono dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33. Pelayanan pendampingan bagi keluarga ASN dan peningkatan layanan kesehatan menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching pelita aparatur sipil negara atau pelita ASN dan meresmikan rebranding Rumah Sakit Menur menjadi Rumah Sakit Profesor Dr. Mulyono Senin 29 Juni 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan pendampingan dan layanan terintegrasi bagi keluarga ASN adalah layanan pendampingan bagi keluarga ASN pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyediakan layanan konsultasi, konseling, psikologis, dan mediasi secara gratis dan rahasia melalui portal Rumah ASN BKD Jatim. Khofifah juga mengatakan perubahan nama Rumah Sakit Menur menjadi Rumah Sakit Profesor Dr. Mulyono merupakan bagian dari upaya memperkuat citra rumah sakit yang kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan jiwa atau kesehatan mental, tetapi juga telah memiliki layanan kesehatan yang lebih banyak, modern, dan lengkap. Sementara itu, Arifatul Khoiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengatakan, keluarga adalah tempat pertama anak belajar kasih sayang, nilai-nilai kehidupan, penghormatan terhadap sesama, serta tempat pertama anak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Dalam kegiatan ini dilakukan penandatanganan persetujuan pelita ASN antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, serta Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta pemberian penghargaan pencegahan perkawinan anak Provinsi Jawa Timur tahun 2026 diberikan Kota Malang sebagai juara 1, juara 2 Kabupaten Trenggalek, juara 3 Kota Probolinggo, sedangkan inovasi terbaik diraih Kota Surabaya, kelembagaan terbaik adalah Kabupaten Lamongan, dan koordinasi lintas sektor terbaik diraih Kabupaten Ngawi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Karanglo Kabupaten Malang untuk memastikan ketersediaan stok solar tetap aman. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi BBM berjalan dengan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Pertamina Karanglo Kabupaten Malang untuk memastikan ketersediaan stok solar serta kelancaran distribusinya di tengah meningkatnya antrian kendaraan. Khofifah menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Pertamina agar pasukan solar di SPBU yang mengalami lonjakan permintaan segera ditambah. Ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir
karena stok solar dalam kondisi aman dan distribusi terus diperkuat sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, pengawasan penyaluran solar bersubsidi akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan Pertamina agar tepat sasaran. Dan melalui sidak ini, Pemprov Jatim ingin memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan yang baik serta kebutuhan bahan bakar dapat terpenuhi dengan lancar. Dari Kabupaten Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 angkatan ke-66 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melakukan kunjungan lapangan ke Kota Mojokerto. Kegiatan ini menjadi bagian dari penyusunan policy brief melalui pengamatan langsung atas berbagai inovasi dan praktik terbaik pemerintah daerah. Berikut informasi selengkapnya. Peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 angkatan 66 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2026 melaksanakan kunjungan lapangan ke Jawa Timur, yaitu di Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menerima kunjungan ini di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis 25 Juni 2026. Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN Republik Indonesia, Tri Widodo Wahyu Utomo, menekankan bahwa kunjungan lapangan bertujuan memperkuat gagasan transformasi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa khususnya di sektor ekonomi. Selanjutnya, peserta PKN melakukan kunjungan pembelajaran ke SMA Negeri 3 Surabaya. Kegiatan ini bertujuan mendalami implementasi program inovasi pendidikan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan di lingkungan sekolah. Rombongan pun menuju Kota Mojokerto untuk melihat secara langsung berbagai praktik dan inovasi yang berkembang di daerah. Kunjungan lapangan dilakukan ke Koperasi Kelurahan Merah Putih dan Industri Kecil Menengah Batik Maja Barama Wastra. Malamnya, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak ramah tamah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Hovifah mendorong terwujudnya pemimpin transformatif yang mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, serta solusi terhadap permasalahan di tengah masyarakat. Di hari kedua, kunjungan berlanjut ke perusahaan pangan Sehat Ladang 5 di Kota Surabaya dan PT Indorasa Utama di Sidoarjo, Jumat 26 Juni 2026. Kunjungan ini difokuskan pada pembelajaran mengenai inovasi pengembangan industri pangan sehat berbasis singkong. Menutup hari ketiga, peserta mengikuti goes bersama dan santunan anak yatim piatu di Surabaya, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Info Jatim edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yonas Fandi pamit undur diri. Sampai jumpa. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.